Liverpool sempat unggul 2-0 lewat gol yang dicetak oleh Ekitike, yang mana itu menjadi momentum Liverpool. Namun sayangnya momentum tersebut hilang akibat kesalahan dari Ibrahim Konate, dan momentum itu berbalik menjadi momentumnya Leeds United untuk bangkit. Gue berterima kasih kepada kalian yang telah menekan tombol like dan subscribe-nya karena sangat membantu channel Progressive Football ini. Liverpool terpaksa harus membawa pulang 1 poin dari hasil yang diterima dengan skor 3-3 saat bertandang ke kandang Leeds United. Yang menariknya di sini berita terpanas dari Liverpool, yaitu ada duel panas antara pelatih dan pemain yang bukan lain adalah Arne Slot versus Mohamed Salah, yang mana sudah 3 pertandingan ini Mohamed Salah tidak dimainkan oleh Arne Slot. Ini menjadi pemicu di ruang ganti, yang mana ada ketidakharmonisan di ruang ganti karena Mohamed Salah merasa dia sudah memberikan semuanya untuk Liverpool. Tapi apa balasan dari Arne Slot? Dan kalau menurut gua ini tidak pantas dilakukan sebagai legendanya Liverpool. Menurut gua Mohamed Salah ini sudah pantas dinobatkan sebagai legenda bersama Michael Owen, Steven Gerrard, terus Fernando Torres. Ini dia bercuap kepada awak media kalau dia ingin hengkang karena tidak diberikannya menit bermain. Karena apa? Baru 3 pertandingan saja sudah mencuat seperti itu, dan itu rekan-rekannya risau lah apa yang diucapkan oleh Mohamed Salah kepada media. Seharusnya permasalahan di ruang ganti antara pemain dan pelatih tidak harus dikeluarkan kepada awak media. Ini mengganggu kondusifnya ruang ganti dan memperkeruh ruang ganti. Dan ini Szoboszlai juga sangat menyayangkan apa yang dilakukan oleh Mohamed Salah. Dia membocorkan ada perdebatan ke awak media. Dan kalau menurut gua, ini Arne Slot ingin meregenerasi di setiap lininya. Contohnya kayak di sektor kanan, apakah Arne Slot tidak memikirkan umur dari Mohamed Salah itu sudah tua, dan terus semenjak datangnya Alexander Isak 3 di depan menggunakan formasi 4-3-3 sudah tidak bisa dibilang sudah tidak ada chemistry-nya. Yang mana Mohamed Salah ketika memegang bola itu dia lebih egois, sangat egois, tidak mau mengoper ke Cody Gakpo maupun ke Alexander Isak ataupun ke Ekitike ketika mereka bermain bersama. Begitupun juga Mohamed Salah, kalau gue lihat ini, pastinya Arne Slot itu sudah melakukan pantauan kepada Mohamed Salah yang performanya menurun. Sudah memantau ini, Mohamed Salah kenapa kok seperti ini di lini serang yang seharusnya dia bisa menjadi mentor pada pemain barunya Liverpool. Ini dia malah menunjukkan keegoisannya, yang mana di sini Arne Slot sedang berjuang karena ini Mohamed Salah sudah umur 33 lebih. Ini menunjukkan underperform bagi seorang pemain sepak bola. Dan ini sangat disayangkan karena berita ini sangat mencuat, pasti memperkeruh ruang ganti Liverpool dan mengakibatkan kepada performa tim. Yang mana pasti chemistry-nya semakin berkurang nih dengan adanya Mohamed Salah berucap kepada media. Dan terus dari pertandingan ini, di pertandingan Leeds United, ini yang sangat gue sayangkan di babak pertama Liverpool, yaitu dia masih seperti kehilangan chemistry-nya di permainannya sendiri. Yang mana Florian Wirtz, terus Szoboszlai, ini ada apa dengan mereka? Seperti tidak saling melengkapi gitu loh, yang biasa saling melengkapi. Florian Wirtz sering switch position dengan Szoboszlai. Ini entah kenapa Florian Wirtz seperti tidak ada chemistry-nya mereka berdua ini. Lalu Cody Gakpo juga seperti itu. Namun nilai positifnya Cody Gakpo masih membantu pressing ke lini pertahanan Leeds United. Yang mana di sini Leeds United sangat rapat sekali di babak pertama, yaitu dengan formasi yang diterapkan oleh sang pelatih. Leeds United menggunakan formasi 5-3-2. Namun ketika bertahan, Leeds United menumpuk 10 pemainnya, tidak ada yang tertinggal satupun di depan, menumpuk semua pemainnya menjadi 2 line, yaitu 5 di belakang dan 5 di tengah. 5 di depan menjadi 2 line, yang mana untuk menutup pergerakan lini tengah Liverpool.
Ini strategi yang sangat bagus ya untuk meredam permainan pressing tinggi yang diterapkan oleh Arne Slot kepada anak asuhnya. Yang mana ini terbukti ketika jeda babak pertama di istirahat babak pertama lebih tepatnya, yaitu Arne Slot mengubah strategi yang mana Cody Gakpo dan Florian Wirtz, begitu juga Christian Jones, itu dia melakukan press. Jadi ada 5 pemain melakukan press yang mana Cody Gakpo melebar ke sektor kiri, Florian Wirtz juga seperti itu. Dan anehnya Etike di sini berdiri bebas menunggu karena dari sektor kanan yang dijaga oleh Bogle dan Rodon, ini yang dipres oleh Cody Gakpo dan Florian Wirtz, ini otomatis dia mengoper kepada James Bijol, yang mana di situ ketika James Bijol telat untuk mengambil bola dan itu dimanfaatkan oleh Ekitike untuk merebutnya dari kesalahan pemain belakang Leeds United, yang mana Ekitike langsung tanpa basa-basi mencetak gol ke gawang Leeds United. Ini formasi pressing tinggi yang diterapkan oleh Arne Slot di babak kedua ini berhasil di menit ke-48 untuk Ekitike mencetak gol. Dan formasi ini gua rasa sangat efektif ya, ketika Ekitike mencetak gol keduanya ini sangat efektif dengan pressing yang sama. Namun ketika sudah tertinggal 2 gol, sang pelatih dari Leeds United langsung melakukan evaluasi yang mana merubah formasinya menjadi 3 back di belakang, yang mana back kanan dan back kirinya maju menjadi sayap kanan dan sayap kiri. Lalu ini menjadi 3-5-2. Formasi ya gue bilang seperti Inter Milan lah, menjadi 3-5-2 yang mana unggul di lini tengah untuk pemain Leeds United, dan itu menjadi momentum untuk Leeds United ketika menyerang dan menghasilkan penalti lewat Calvert-Lewin. Yang mana ketika menyerang, padahal kalau menurut gue itu nggak kena bola dan pantas saja dihadiahkan penalti untuk Leeds United. Ini kesalahan dari Ibrahim Konate, telat membaca pergerakan bola. Dan ketika mendapatkan penalti berhasil dilesakan oleh Calvert Lewis. Lalu untuk menyamakan kedudukan menjadi 2-2, ini evaluasi yang sangat bagus dari pelatih Leeds United, yang mana sudah menemukan celah di sektor center back-nya di bagiannya Ibrahim Konate, yang mana ketika menyerang pemain Leeds United menumpuk di sektor kanan pertahanannya Liverpool, yang mana di situ ada Bardley, lalu di pivotnya ada Gravenberch. Itu menjadi momentum. Kesalahannya dari Ibrahim Konate, pemain Leeds United menumpuk di sektor kanan. Ini tidak ada bantuan dari Christian Jones maupun Virgil van Dijk. Lalu telatnya Szoboszlai untuk mundur. Dan terjadilah gol kedua untuk Leeds United akibat kesalahan dari Ibrahim Konate yang telat menutup pergerakan dari pemain Leeds United. Dan ini sangat disayangkan. Dan apalagi ketika menyerang, Liverpool sempat unggul lewat gol Szoboszlai, lewat taktik serangan balik, menjadi skor 3-2, lalu dibalas oleh Tanaka di menit ke-90 lebih 5 menit. Ini yang nggak masuk akal ya. Leeds United performanya sangat bagus sekali di musim ini, yang mana yang seperti kita tahu ada pemain keturunan Indonesia yaitu Pascal Struijk yang bermain di Leeds United, dan dia bermain sangat gemilang. Ketika membaca pergerakan dari Szoboszlai maupun Cody Gakpo, dia tidak bingung. Walaupun ada serangan, dia tetap bisa mengomandoi teman-temannya di lini tengah untuk segera menutup ruang operan dari para pemain Liverpool. Ini walaupun di babak kedua menggunakan 3-5-2, ini lebih efektif dibanding babak pertama, yang mana sayap kanan dan sayap kirinya mundur menjadi bek kanan dan bek kiri. Apa yang diarahkan oleh Pascal Struijk ini sangat masuk akal, gua rasa, yang mana dia bisa mengomandoi lini belakang dan lini tengah untuk menutup pergerakan para pemain Liverpool. Jadi Pascal Struijk ini menutup pergerakan dari para pemain Liverpool seperti Ekitike,
Lalu Florian Wirtz ketika ingin memancing bek Leeds United tetapi tidak terpancing. Lalu Pascal Struijk sambil menjaga dua pemain itu, ada James Bijol ini, lalu dia mengomandoi pergerakan dari Bradley. Apabila Bradley maju, dia mengomandoi rekannya yang dari sayap kiri ini untuk menjaga Bradley. Ini yang sangat efektif ya dari permainan Leeds United. Dan yang gua takutin di sini Liverpool semakin menurun ya, karena 11-12 dengan performanya Manchester United ya. Peringkat mereka 1-2 ya, 8-9 di papan klasemen Premier League sementara. Dan gua rasa di sini di pertandingan ini juga performa dari Virgil van Dijk ini sudah menurun. Berbeda dengan performa tahun lalu lah. Tahun lalu sudah kelihatan itu, walaupun Liverpool juara tahun lalu, tetapi performanya sudah menurun tidak seperti 2 atau 3 tahun yang lalu. Kenapa? Karena ini sudah selesai. Kalau gue lihat masanya Van Dijk ini sudah selesai. Yang mana mulai dari dia cara membaca bola, ini sudah tidak seperti dulu. Gregetnya seperti sudah hilang. Yang biasanya dia bisa mengomandoi pivot pemain Liverpool. Entah itu dulu siapa, ada Jordan Henderson, dia terus mengomandoi Jordan Henderson supaya fokus untuk menjaga lini tengah dan menjaga keseimbangan. Di sini Virgil van Dijk ya dia seperti chemistry-nya hilang bersama Ibrahim Konate. Seharusnya dia bisa menjadi mentor untuk para pemain Liverpool yang baru bergabung. Seharusnya dia bisa mereda. Gue rasa ini dia sebagai kapten, dia bisa mereda apa yang terjadi di ruang ganti. Dan gue rasa permainan Liverpool akhir-akhir ini akibat adanya bisa dibilang ada tragedi di ruang ganti lah antara Mohamed Salah dan Arne Slot, yang mana ketika Arne Slot ingin mengatur sebuah tim tetapi ada yang berontak, ada yang tidak terima dengan perlakuan Arne Slot, ya sudah itu mengganggu chemistry, yang mana seharusnya pemain itu menyadari kalau kualitasnya sudah menurun, makanya dia digantikan oleh pemain lain. Dan ketika dia diberikan kesempatan, kenapa dia tidak bisa menunjukkan itu? Malah dia menunjukkan keegoisannya, tidak bisa merangkul sebuah tim, yang mana dia menjadi kapten, yaitu Mohamed Salah itu. Dia seharusnya menjadi mentor yang baik untuk para pemain-pemain Liverpool yang lain. Gue rasa ini kuncinya ada di sektor depan ada Mohamed Salah, di sektor belakang yaitu ada Virgil van Dijk. Ini Arne Slot harus menemukan penggantinya, cepat atau lambat harus menemukan penggantinya Virgil van Dijk karena sudah underperform. Oke, jadi sekian itu aja analisa pertandingan antara Liverpool yang bertandang ke kandang Leeds United dan juga perseteruan antara Mohamed Salah dan Arne Slot. Jadi tonton terus ya channel Progressive Football ini karena sangat membantu, dan gua berjanji kalau sudah 100.000 subscriber gua akan mewawancarai pemain legenda timnas Indonesia. Ini mungkin kalian semua tahu, dan gua butuh support dan dukungan kalian semua untuk mencapai 100.000 subscriber. Gua Iqbal dari Progressive Football dan ciao.